Shalom teman-teman, balik lagi bersama dengan saya Samuel Rosen. Seperti yang saya janjikan dan saya bilang bahwa hari ini saya bakal sharing sesuatu yang menarik, pastinya untuk anak muda nih ya. Nah, thank you buat yang udah gabung. Hari ini saya ngucapin selamat datang semua. Dan udah lama juga gue nggak live, tapi hari ini gue pengen ngomong sesuatu tentang anak muda, apalagi zaman now. Banyak hal yang ya mungkin harus kita coba sama-sama pahami dan kita mengerti. Yuk teman-teman, yang lain boleh gabung. Sebelum memulai tentang kebenaran firman Tuhan kali ini, yuk kita sama-sama berdoa. Dan gue harap apa yang gue sampaikan hari ini bisa jadi berkat dan memberkati kita semua. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau sebentar kami ingin mengerti kebenaran tentang firman Tuhan, kami ingin sharing sesuatu, hamba-Mu ingin sharing, biar apa yang hamba-Mu perkatakan, ucapkan ini merupakan isi hati Tuhan, pesan Tuhan, dan bisa jadi berkat buat kami semua. Hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan, nama Tuhan saja yang ditinggikan. Kuasai hati pikiran kami, dan acara ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Selama 30 menit ke depan kami akan berbicara sesuatu yang pastinya akan membangun dan menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, segala pujian syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom semuanya teman-teman. Saya harap apa yang saya lakukan ini bisa jadi dampak berkat buat kita semua. Teman-teman, mungkin halo ada Ibu Feby, shalom, selamat gabung. Udah lama banget ya saya nggak live, tapi hari ini saya live pengen ngomongin anak muda. Waduh, apalagi malam minggu. Saya mau bicara tentang yang namanya bucin. Wah, aduh. Kalau istilah itu terjadi di anak muda, ada yang namanya bucin. Bucin itu apa sih? Mungkin teman-teman ada yang sudah mengetahuinya, ada juga yang mungkin baru tahu nih ada istilah namanya bucin. Bucin itu bukan ibunya si Acin, bukan, tapi istilah dari yang namanya budak cinta. Waduh, kalau udah ngomongin cinta, itu rasanya gimana ya teman-teman ya? Rasanya pasti semua kita, entah dulu kita sekarang kita masih sudah tua, kita juga dulu pernah muda dan pernah merasakan yang namanya jatuh cinta, dan ada istilahnya mungkin jatuh cinta berjuta rasanya. Wow, udah kayak lagu aja ya. Nah, tapi hari ini yang menarik saya akan sampaikan bahwa apa sih bucin itu dan kenapa orang bisa jadi bucin. Wah, budak cinta. Dan ini menarik sekali buat kalangan anak muda. Yang pastinya sih saya yakin semua akan mengalami sesuatu yang mungkin lewat pembahasan saya kali ini bisa jadi berkat dan mengingatkan kita semua. Nah, Bapak Ibu semuanya, seperti yang tadi saya bilang, halo ada Ibu Feby, Bu San, ada Ibu Meli, thank you mau gabung. Wah, puji Tuhan. Dan saya mau ngomong tentang bucin. Nah, mungkin di sekitar kita atau mungkin ini akan bisa kita sharing ke ke anak-anak kita atau saudara kita yang masih remaja atau masih muda, ngomongin tentang bucin. Saya mencatat ada beberapa hal. Wah, ada Raymond juga. Halo Raymond. Ada beberapa hal yang menarik ini loh. Ciri-ciri orang yang jadi bucin, budak cinta. Wah, ciri-cirinya apa? Saya mencatat ada beberapa hal gini loh. Yang pertama, kalau orang sudah jatuh cinta dan jadi budak cinta, terkadang dia itu suka nggak mau ngumpul sama teman-temannya. Istilahnya punya dunia sendiri. Punya kayak orang autis jadinya sih, kurang lebih begitu ya. Jadi kalau istilah anak-anak zaman-zaman sekarang nih, lu udah gak asik banget sih, udah gak mau ngumpul lagi sama gua. Culun lu, cupu lu. Kayak orang autis gitu loh. Jadi punya dunianya sendiri. Jadi udah, kalau orang udah seperti itu, ciri-cirinya kurang lebih nih ya, berarti udah jarang ngumpul, jangan-jangan itu udah kena namanya bucin nih. Waduh.
Lalu yang berikutnya, ciri-ciri orang yang jadi bucin, saya mencatat bahwa kebanyakan itu pasti akan berurusan yang namanya keuangan. Nah, kalau orang udah kena yang namanya bucin, wah ada Billy, haro Billy, kena bucin, pasti akan menguras dompet. Wah, jadi kalau si kekasihnya minta, tolong dong beliin gua ini dong, tolong dong beliin gua ini dong, beliin gua makanan dong, beliin gua ini. Wah, namanya udah kena bucin, budak cinta, ya mau nggak mau pasti dibeliin, dikasih. Wah, itu kayaknya kasian banget ya. Udah gaji pas-pasan, dapat uang jajan dari orang tua pas-pasan, dipakainya hanya demi cinta, abisinnya buat pasangan juga. Kadang-kadang suka dimanfaatin sih. Nah, itu yang kedua. Lalu yang berikutnya juga saya mencatat ciri-ciri orang yang bucin. Namanya udah kena bucin ya, budak cinta. Disuruh apa aja tuh mau. Wah, ada Tante Tini, jalan Tante Tini. Disuruh apa aja tuh mau. Tolong dong. Kalau misalnya anak-anak zaman kuliah nih yang pacaran, tolong dong tugas gue buatin. Weh, pasti dibuatin tugasnya. Wah, dikerjain tuh. Namanya lagi jatuh cinta, kena budak cinta. Wow, apa juga dilakuin. Disuruh apa aja pasti mau. Gue haus nih, tolong dong pesenin pakai Grab atau Gojek. Gue haus nih, tolong beliin dong. Wah, pasti mau. Udah kena budak cinta, apa juga dilakuin. Wah, ini anak muda zaman sekarang tuh kadang-kadang suka begitu tuh. Nah, lalu berikutnya, nggak cuman menguras, tapi nggak cuman menguras uang saja di dompet, tapi disuruh apa aja pasti dia mau. Dan kebanyakan juga kalau orang udah kena, ada Ahon. Nah, halo. Nah, hari ini gue mau ngomongin tentang bucin nih. Nah, ciri-cirinya tadi gue udah sebutin. Dan ini ada ciri-ciri berikutnya. Kalau orang udah kena budak cinta, istilahnya kalau dia nggak melakukan kesalahan, tapi dia selalu ngalah. Oh iya, ya deh, maaf deh yang aku yang salah. Maaf deh. Wah, awal-awal pacaran ya begitu. Jadi segala sesuatu tuh manis, indah. Wah, berjuta rasanya lah. Dunia milik berdua. Even pun pasangan kita yang salah, kalau udah kena yang namanya bucin, kita pasti bilang, udah maafin saya ya, saya yang salah. Kadang-kadang suka lebay. Nah, anak-anak muda zaman sekarang kurang lebih kan kayak begitu. Udah kena bucin. Orang jelas-jelas dia yang salah, tapi kita yang minta maaf. Kan aneh. Kurang lebih begitu ya. Ini kok aneh sih kayak begini. Tapi itu faktanya begitu, teman-teman. Nah, lalu saya mencatat, nggak cuman selalu mengalah. Dia kadang-kadang suka melakukan hal yang istilahnya bisa bilang rela berkorban atas nama cinta. Wih, sedap. Laut akan aku seberangi. Apapun akan aku lakukan demi kamu. Apapun akan aku kerjakan demi kamu. Air di laut pasti akan aku kuras. Gimana ngurasnya? Kadang-kadang suka lebay. Kalau orang namanya udah kena bucin tuh gitu. Gunung akan kudaki, boro-boro lu daki gunung. Orang naik tangga 2 lantai aja lu udah kecapean. Nah, istilahnya gini, berkorban atas nama cinta. Kurang lebih begitu. Nah, berkorban tapi korbannya konyol gitu loh. Wah, yang lebay-lebay gitu. Gunung akan lautan akan aku seberangi. Aku akan berenang ke ujung laut asal ada kamu di sana. Boro-boro berenang. Orang jelas-jelas nggak bisa berenang, rada-rada lebay itu. Jadi orang yang sudah kena bucin, yang jadi bucin, budak cinta, kadang-kadang suka begitu tuh, ya kan? Rela berkorban mengatasnamakan cinta. Wah, nggak cuman gitu aja. Kalau orang yang udah jadi bucin, cepat galau. Aduh, kemana ya dia ya? Kok nggak telepon aku ya? Jadi kayak gimana ya ngomongnya? Susah ya. Kalau zamannya dulu, kayaknya handphone diliatin terus. Kok ini nggak bunyi nih handphone? Nih handphone kok nggak bunyi ya? Lah jelas iya nggak bunyi. Baterainya habis, lupa dicas.
Geblek juga kadang-kadang. Nah, kadang-kadang suka begitu, lebay. Aduh, kenapa ya? Kok dia nggak telepon-telepon aku ya? Aduh, kenapa ya? Kok dia nggak cari-cari aku? Lah, handphonenya mati, gimana mau dicari? Cas dulu, nanti pasti dapet dah, dicari dah. Kadang-kadang suka begitu tuh, galau. Kayaknya, aduh, gelisah gimana gitu. Aduh, keadu-aduan gitu, kayak orang kena kesundut api atau apa. Aduh. Nah, kadang-kadang suka lebay tuh orang yang udah jadi bucin, kurang lebih begitu. Lalu berikutnya saya mencatat apa? Kalau orang yang sudah kena namanya bucin, even pasangan salah, walaupun salah, dia tetap melindungi. Wah, jadi pahlawan. Tenang yang. Walaupun kamu salah, saya yang hadapin. Wih, tenang yang. Pokoknya kamu tenang aja. Kamu walaupun salah, ada saya, ada aku yang selalu siap sedia untukmu, cintaku. Lebay. Tenang yang. Pokoknya tenang aja. Waduh, kurang lebih begitu tuh. Nah, berikutnya saya mencatat nggak cuma itu aja. Terkadang orang yang sudah kena yang jadi bucin itu posesif. Yang kamu jangan kesana ya. Jangan ya. Jangan. Terlalu banyak aturan main yang dia lakukan. Dan yang tadi saya bilang, dunia ini serasa milik berdua. Yang lain mungkin entah ngekos, entah ngontrak, entah cuman rekreasi. Pokoknya di dunia udah milik kita berdua deh, kurang lebih gitu. Nah, guys, tadi itu beberapa contoh orang yang sudah kena yang namanya bucin. Kalau kita perhatikan, bucin itu ada dua kata yang tergabung. Budak dan cinta. Nah, ini yang saya mau bahas. Dan yang ini yang kita mau sama-sama pelajari tentang yang namanya bucin ini. Ada dua kata di situ, budak dan cinta. Yang jadi pertanyaan begini, budak, kita bahas dulu budak. Menarik nih, kalau kita pelajari Alkitab, itu bangsa Israel dulu kan jadi budak tuh. Nah, lalu terbebas dari budak. Jadi pertanyaan gini, apa sih yang diingini seorang budak? Apa yang dilakukan atau yang dikepengen sama seorang budak sih? Ya jelas-jelas jawabannya sederhana. Jawabannya adalah tentang yang namanya kemerdekaan, freedom, kebebasan. Kemerdekaan, dia mau merdeka, nggak mau jadi budak lagi. Itu yang realita dan faktanya, bahwa kalau seorang budak itu pengen merdeka, pengen terbebas, pengen lepas. Nah, apa sih hubungannya antara yang tadi saya bilang itu, ciri-ciri orang yang udah jadi bucin dengan hubungannya dengan Alkitab? Kalau kita bahas bicara tentang budak, artinya budak itu tidak bisa melakukan semau-maunya. Ada aturan main dan budak itu hanya tunduk dan taat atas perintah yang diberikan oleh tuannya. Sadar gak sih ketika kalian jadi bucin, kalian itu seperti budak yang disuruh apa aja, diperintah apa aja, lalu pasangan kalian tuh kayak semena-mena memperlakukan. Kalian gak sadar, karena apa? Karena dibumbui dengan rasa cinta. Akhirnya logika gak jalan. Dan tanpa kita sadari, kita jadi budak. Diperintah semaunya, disuruh semaunya, lalu diperlakukan seenak jidatnya, kadang-kadang suka begitu. Dan ini menarik sekali. Jadi kita bahas dulu, apa ini yang dimaksud dengan budak? Budak, tadi yang saya bilang, keinginan seorang budak pengen merdeka. Keinginan seorang budak pengen bebas dan terlepas dari yang namanya ikatan dan dari yang namanya sesuatu yang gak nyaman itu. Nah, firman Tuhan bilang apa sih tentang yang namanya budak? Yuk kita sama-sama buka di dalam Galatia 5 ayat 1, bilang begini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambahan. Nah, ada kata kuk. Kuk itu saya pernah bahas. Kuk itu kalau teman-teman tahu sapi mau ngebajak sawah, ya kan?
ininya dikasih kuk, itu beban. Nah, beban atau yang firman Tuhan bilang itu adalah jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi ada hal yang menghambat kita, yang membuat kita terikat, membuat kita nggak bebas, ya kuk itu. Dan kita akan bahas itu. Nah, setelah kita baca di Galatia 5 ayat 1, apa sih yang kita dapat dari ayat ini? Bicara tentang yang namanya budak. Yang pertama saya mencatat gini. Ketika saya baca di Galatia 5 ayat 1, saya mencatat bahwa jangan sia-siakan kemerdekaan yang Tuhan sudah beri sama kita. Jadi dulu kalau kita menjadi seorang budak, tapi sekarang Tuhan bilang kamu sudah merdeka. Artinya jangan sia-siakan lagi kemerdekaan, yang kebebasan yang sudah Tuhan beri sama kita dengan hal-hal yang bodoh yang kita lakukan. Ngerti nggak? Karena kalimatnya bilang begini. Yang pertama kalimatnya begini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Artinya jangan sia-siakan kemerdekaan yang Tuhan beri. Lalu yang kedua saya mencatat ada kalimat gini. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya ketika kita sudah bebas, kita sudah terbebas dari perbudakan itu, sudah bebas dari ikatan itu, jangan jadi orang yang bodoh mau terikat lagi. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi ketika kita nih teman-teman, anak muda yang lagi masih pacaran, yang masih anget-angetnya, yang masih mesra-mesranya, yang masih lagi aduh sayang, hati-hati ya sayang ya, hati-hati kepleset. Wah, kalau zaman pacaran kan begitu, waduh itu bikin lecet cewek gua aja. Kadang-kadang suka gitu, lebay. Tapi yang saya mau tekankan bahwa jangan pernah mau jadi budak. Berbicara budak, berbicara sesuatu yang mengikat. Entah itu dosa kah? Karena konteksnya saya ngomong tentang bucin, ya kamu jangan sebagai anak muda, jangan mau jadi budaknya cinta dan mengatasnamakan cinta. Segala sesuatu yang penting cinta. Jadi kamu jadi orang yang bodoh dan disuruh apapun, disuruh dan diperlakukan apapun diam aja. Dan budak kurang lebih seperti itu. Nah, saya pengen kasih tahu buat teman-teman bahwa jangan kita mau jadi budak lagi. Jangan kita mau terikat lagi dengan hal-hal yang tidak sesuai atau tidak nyaman buat diri kita. Nah, itu yang menarik. Lalu yang berikutnya saya mencatat begini. Yang jadi masalah, terkadang cinta itu membuat kita jadi orang yang bodoh. Dan akhirnya, yang seperti tadi saya bilang, dengan kebodohan kita yang tadinya kita merdeka, kita bebas, kita free, kok itu kita tanggung lagi, kita pikul lagi karena kebodohan kita dengan mengatasnamakan cinta. Itu yang suka terjadi tuh. Jadi kadang-kadang kalau udah yang namanya cinta itu membuat kita bodoh, membuat kita tuh seperti orang yang mabuk kepayang. Ada istilah yang dulu sering dibilang bahwa kalau udah jatuh cinta nih, teh kotok rasa coklat, itu mah bego. Ya teh kotok rasa coklat, gimana coba ceritanya? Nah, itu tadi yang saya sudah jelaskan, bahwa jangan mau jadi budak. Ya, kan udah dijelasin di Galatia bilang, kita ini udah free, udah bebas, udah terlepas. Jangan gara-gara kebodohan kita terikat lagi dan kita jadi budak. Lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita lakukan ketika kita jatuh cinta, khususnya untuk anak-anak muda nih? Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita lagi jatuh cinta supaya kita tidak terjebak yang dengan yang namanya bucin, budak cinta itu? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat ketika saya lagi jatuh cinta? Aduh,
lagi jatuh cinta nih, aduh gimana ya, apa nih. Kadang-kadang kan yang saya bilang tadi, cinta itu membuat kita jadi orang yang bodoh. Tapi di sini kita akan belajar bagaimana dan apa yang harus kita lakukan ketika kita jatuh cinta, sehingga kita tidak jadi budak, tetapi kita jadi orang yang merdeka. Tapi kita menjadi orang yang mempunyai rasio yang benar gitu loh, dan tidak suka mengatasnamakan cinta bla 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 gitu loh. Nah, saya akan dengan cepat saya menulis ada 4 hal apa yang harus kita lakukan ketika kita jatuh cinta. Yang pertama, jangan pernah berharap lebih. Gimana maksudnya, Sam? Kan dia pujaan hatiku, dambaan jiwaku. Itu yang aku ingini. Selama ini aku berdoa minta yang ganteng. Baru kali ini dapat yang ganteng. Yang kemarin-kemarin pada somplak semua. Aduh, Tuhan tolong, gimana caranya? Kali ini saya udah dapet yang, waduh, the best dah, ganteng. Nah, kadang-kadang suka begitu. Karena kegantengannya, karena kita terlalu lebay, kita terlalu berlebih, akhirnya kita jadi budak cinta. Dan disuruh apa aja, disuruh begini, begitu. Dan akhirnya kita mau, karena apa? Kita terlalu berlebih mencintai orang itu. Dan hari ini kita belajar apa yang harus kita lakukan ketika kita lagi jatuh cinta. Jangan terlalu berharap lebih. Guys, kalau bahasanya kalian, jangan lebay. Kalau lu jatuh cinta sama orang, dan hari ini lu bilang itu yang saya dambakan, itu yang saya doakan, itu yang saya impikan. Hati-hati, sebentar lagi lu bakal jadi budak cinta. Sebentar lagi lu akan diperalat, dan sebentar lagi lu akan masuk dalam perangkap yang namanya budak cinta. Karena apa? Kita terlalu berlebih dan kita tunjukin rasa cinta kita bahwa iya sayang, kamu jangan pergi ke sana ke sini. Oh iya sayang, iya. Kamu harus pakai baju yang begini ya, yang warna hitam, udah gitu itunya ada putih-putih dikit. Oh iya sayang, rambut kamu diputih-putihin ya, dicat putih ya biar kelihatan keren gitu kayak megaloman. Iya sayang. Bodoh itu namanya. Yang pertama yang kita harus lakukan ketika kita lagi jatuh cinta, jangan terlalu berlebihan dan jangan berharap terlalu berlebihan. Kayaknya dia udah cocok tuh. Dia itu udah pasti milik saya, kepunyaan saya. Hati-hati. Kalau lu udah begitu, lu akan melakukan apapun demi mendapatkan dia dan jadi orang yang bodoh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika kamu jatuh cinta, jangan mau kompromi, tanda kutip, untuk hal-hal yang merugikan diri kita. Saya bisa ngomong ini dan saya harus ngomong ini. Artinya berani untuk menolak. Ketika kalian jatuh cinta, jangan ketika kalian berlebih mencintai seseorang akhirnya jadi budak cinta. Dan ketika kamu jadi budak cinta, kamu akan kompromi. Karena apa? Kamu terlalu lebay. Tetapi hari ini kita belajar ketika kamu jatuh cinta, jangan terlalu berlebih, yang pertama. Yang kedua, jangan mau kompromi, tanda kutip, untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan. Karena apa saya ngomong seperti ini? Karena hari-hari ini anak zaman sekarang, milenial, menganggap segala sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan, tapi itu merupakan sesuatu hal yang udah lumrah, udah biasa, udah umum. Ciuman mah itu biasa. Kayak curut lama-lama lu gue lihat. Curut kan begitu bunyinya, ya kan? Nggak apa-apa, udah ciuman doang mah nggak apa-apa, ya kan? Kalau kamu mulai kompromi dengan yang namanya udah nggak apa-apa, yang lain juga begitu, bakalan keterusan. Nggak percaya, cobain aja. Ya maksudnya jangan dicobain, maksudnya dikasih tahu nih bahwa hal itu akan merugikan diri kita sendiri, khususnya ini wanita. Guys, gue kasih tahu lo ya, buat kalian para wanita, jangan mau jadi piala bergilir. Ngerti ya? Hari ini saya pemenangnya, besok si B pemenangnya, besok lagi si C pemenangnya. Dan dengan bangga lu menyatakan bahwa banyak lu cowok gue.
Padahal mah lu jadi, aduh, jadi piara bergilir yang akhirnya lu dianggap remeh sama cowok-cowok di luar sana. Dan gue kasih tahu bahwa guys, khususnya yang cewek-cewek, berani untuk menolak atau jangan mau kompromi. Kalau melakukan hal-hal yang tanda kutip, zaman sekarang kan begitu. Udah nggak apa-apa, kis, rangkul ya kan. Udah dirangkul, udah gitu udah. Sepi nih di rumah, yuk datang yuk ke rumah. Ngapain main ke rumah, sepi-sepi nggak ada. Nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol aja. Bohong, percaya gua. Awal-awalnya lu ngobrol, nanti lu kebablasan, lu bisa tidur bareng. Percaya sama gua. Artinya berani untuk menolak, berani untuk berkata tidak ketika ada hal-hal yang tanda kutip melanggar aturan main dan melanggar apa yang Tuhan mau. Ngerti ya guys? Lu nggak keren, lu nggak gaya, nggak kayak zaman anak sekarang. Anak sekarang itu udah biasa, keren dong. Lu jangan jadi cupu, jangan jadi culun, ya kan? Mobil aja ada test drive, masa lu nggak test drive? Udah gila lu. Orang disamain sama kayak mobil, somplak pala lu. Nah, itu yang harus kita pelajari, bahwa ingat yang kedua, jangan mau kompromi, berani menolak. Lalu yang ketiga, pakai logika. Yang tadi saya bilang, teh kotok rasa coklat, nggak ada teh kotok rasa coklat. Tahi mah rasanya ya begitu. Saya juga nggak tahu, nggak pernah nyobain. Coklat ya rasanya saya tahu. Nggak mungkin sesuatu yang jelek dibandingkan akhirnya dengan sesuatu yang bagus. Pakai logika. Lalu yang seperti saya bilang, tenang aja sayang. Gunung akan aku daki. Boro-boro lu ngendaki gunung. Boro-boro lu ngendaki gunung. Lu naik tangga aja udah capek. Pakai logika. Ingat, ketika kamu jatuh cinta, logika kamu harus main. Rasio kamu harus bermain. Supaya kamu tidak dirugikan. Oke? Lalu berikutnya, yang terakhir. Ini yang paling penting. Ketika kamu pacaran, ketika kamu yang namanya jatuh cinta, kamu harus ingat bahwa kamu berharga. Saya ngomong ini khusus untuk kebanyakan cewek. Karena apa? Bukan berarti cowok nggak berharga nggak? Bukan. Kalau cowok orang istilahnya bilang, kalau cowok itu nggak bertanda, tapi kalau cewek itu bertanda. Ngerti ya maksud saya? Kalau cowok, ketika kamu bisa melakukan yang namanya hubungan suami istri, kamu nggak ketahuan. Tapi kalau cewek, udah habis perawan kamu dimakan itu cowok, kamu nggak berharga lagi. Terkadang kamu dianggap sebelah mata dan kamu dianggap remeh. Sama siapa? Sama pasangan kamu yang berikutnya ketika kamu putus. Karena apa? Kamu udah gak virgin lagi. Dan ingat, kamu itu berharga. Kamu itu sangat berharga. Oleh sebab itu, buat kalian cewek-cewek, anak-anak muda yang lagi hot-hotnya pacaran, lagi hot-hotnya nih, ngerasa bahwa ini dunia punya kalian berdua. Ingat, 4 hal yang tadi saya bilang. Yang pertama, jangan terlalu berlebihan berharap. Yang kedua, jangan mau kompromi. Berani ngomong enggak. Yuk kita tidur yuk. Ya udah lu tidur aja masing-masing. Lu tidur di rumah lu, gue tidur di rumah gua. Enggak, kita tidur bareng. Yuk kita check-in yuk. Jangan mau. Akhirnya kamu nanti rugi. Yang ketiga, pakai logika. Ketika kamu mau bilang, oh yaudah nggak apa-apa deh tidur siang. Bobo-bobo siang, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Yang ketiga, kamu udah nggak pakai logika. Harusnya pakai logika kamu. Ketika kamu nanti ditinggalin, yang rugi siapa? Logika harus dipakai ketika kamu jatuh cinta. Lalu yang keempat, ingat, kamu itu berharga. Nah, seperti yang saya tadi ngomong, 30 menit, udah mau habis, tinggal 1 menit. Sebagai ayat penutup, kita baca yuk di dalam Roma 12 ayat 9 bilang begini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nih, gue pengen ngomong sebagai penutup buat kalian semua anak-anak muda. Kalau kamu benar mengasihi dan mencintai pasangan kalian masing-masing, jangan kasih itu pura-pura. Tunjukkanlah kasih itu yang benar-benar tulus yang kamu berikan buat pasangan kamu.
Bagaimana kamu bisa menunjukkannya? Jauhi hal yang merugikan dan yang membuat pasangan kamu menderita. Artinya firman Tuhan bilang gini, jauhi yang jahat. Kamu harus lindungi, kamu harus jaga dengan baik. Jangan kamu manfaatin, jangan kamu mencari keuntungan dan akhirnya ya udah, gue udah dapat semuanya, bodo amat. Lu mau pergi kayak mau ngapain itu urusan lu. Dan firman Tuhan bilang apa? Lakukanlah yang baik. Kalau kamu hari ini pacarannya dengan sehat. Dan kalau kamu hari ini mau menjalin hubungan, jalinlah hubungan dengan sehat. Jangan kamu jalin hubungan karena punya faktor kepentingan buat diri kamu sendiri. Kamu lupa sama pasangan kamu dan akhirnya kamu merugikan dia. Firman Tuhan tadi dengan jelas bilang di dalam Roma 12 ayat 9 dan kita belajar. Jangan punya kasih yang pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa jadi berkat buat semua kita dan mengingatkan kita. Jangan mau jadi budak. Kita ini sudah diberikan kemerdekaan dan kita sudah merdeka. Dan jangan mau lagi karena kebodohan kita menjadi budak dan terperangkap dalam yang namanya ikatan-ikatan tanda kutip. Ya, kalian sudah dewasa. Kalian tahu sendiri kalau zamannya pacaran gimana. Oh nggak apa-apa, cuman gandengan, cuman tangan doang yang diraba, percaya gua. Habis dari tangan kemana-mana lu diraba, sampai lubang hidung lu diraba, segini diraba lu, semua lu diraba, diumek-umek lu. Jangan mau jadi orang yang bodoh. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya harap kalau mungkin ada yang nggak ikut live saya ini dan mungkin mau mendengarkan, dan saya juga belakangan ini jarang-jarang, semoga renungan dan sharing saya ini bisa jadi berkat dan menguatkan kita semua. Sekali lagi, terima kasih. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya cinta itu nggak membuat kami buta. Cinta itu nggak membuat kami jadi orang yang bodoh. Cinta itu nggak membuat hal yang merugikan dalam diri kami dan pasangan kami masing-masing. Tetapi cinta itu akan membuat kami menjaga pasangan kami lebih baik lagi. Dan cinta itu ketika kami mencintai orang yang benar-benar kami cintai, kami akan jaga dengan baik. Bukan memanfaatkan, bukan melakukan hal yang jahat, tapi melakukan hal yang baik. Tuhan berkati teman-teman anak muda. Semoga sharing ini bisa jadi berkat buat mereka dan mengingatkan mereka. Kalau sebentar kami ingin berpisah, memberkati kami. Kami punya kegiatan, kami minta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Mungkin kalau kami ingin istirahat, Tuhan kami minta perlindungan dan penyertaan Tuhan. Biar kami bisa istirahat dengan nyenyak. Besok bangun dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak semua teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.